Saya mau tes booking, ini 5 menit durasi, saya bikin 20, 30. Satu jam. Oke, Harry Potter main 13 menit lagi. Startnya setengah 9, selesai setengah 10. Ada booking lagi. Setengah 10 berarti saya mau main jam 10. Oke, jam 11. Jangan jam 10 berarti saya bikin 10 kurang seperempat. 10 kurang seperempat itu 30. Kenapa nggak bisa? 10 seperempat ya. 10 kurang seperempat maksudnya. Jam 21.45. Ya, bisa. Karena gapnya lewat 5 menit. Jadi lewatin. Saya mau coba lagi. Berarti jam 11. Oke, bisa tuh. Jadi bisa booking lebih dari berapapun selama satu harinya sama. Karena saya coba di table 5. Hmm, tadi coba di gini-gini. 21, 20, 20. Oke, bikin 20, 20, 0. Paket reguler 1 jam. Slay. beberapa menit lagi dimain. Needs 21.45. Oke, saya coba mah. Oke, sedikit lagi dimain. Jadi, jadi selesai 21.20. Saya booking jam 11. 11.
Oke, saya booking 21.20, berarti saya booking lagi create 21.30. 21.30. Jadi 1 jam lagi bisa 21.30 sampai 22.30. Nah, saya mau coba 22.40 lah. 22.40. Ini di tengah-tengah. 22.40 berarti selesai. Oh, 22.40 berarti selesai. Nggak bisa deh. 1.30, 22.40. Nah, jadi ini sebenarnya udah oke sih sebenarnya. Jadi misalnya paling di tricky part tuh gini. Ini ada di tengah-tengah. Di 20.20, selesai 21.20. Terus saya buat ini dulu jam 11 sampai 00. Nah, paling tricky part di coding tuh bagaimana kita bisa mengatur di tengahnya ini. 1.30, 23.30. Jadi ini sebenarnya di tengah. Kalau kita ambil contoh lagi di sini nih, 3 waiting list, kita tes 21.45, 22.45. Jadi saya bisa delete 21.45. Oh, kenapa dia nggak bisa? Oh, oke, dia nggak bisa karena ini kasir. Jadi kasir nggak bisa ngedelete. Nanti saya jelaskan kenapa. Oke. Kasir nggak bisa ngedelete karena ngapus karena si booking ini kan udah bayar. Jadi kalau dia mau main hapus aja customer yang udah bayar, karena dia udah booking berarti dia udah bayar. Itu harus ada persetujuan manajer. Nah, ini karena admin dia bisa delete 145. Ingetin aja. Tadi namanya siapa? Demiani. Head my ini. Booking. Oke, hapus nih. Sekarang si ini start nih. Kita tes. 2, 1, 45. Jadi tengah-tengah. Saya mau ngecek testing production. Tengah-tengah bisa gak? Nah, ini yang paling tricky kalau coding. Ini bisa. Karena beda jaraknya 15 menit. Nah, kalau saya update, ya harusnya nggak bisa kalau ininya 33 menitnya. Karena 21.30 dimulai 21.33, gapnya 5 menit, berarti nggak bisa. Harusnya. Itu dia nggak bisa. Saya bikin 35, nggak bisa juga. Emang 6 menit, jadi minimal tuh 6 menit. Jadi kalau 21.36 harusnya bisa, pasti bisa. Bisa. Dan ini bisa diatur nih. Karena kan kalau misalnya dari 21.36 sampai 22.36, 22.36 ada orang mau booking di sini kan ada setengah jam yang nggak bisa dipakai tuh. Itu. Kalau setengah jam sih nggak apa-apa, tapi kalau beda 45 menit ini bisa diatur tuh, kita bisa. Jadi kasir bisa mengelola, memanage waktu juga gitu. Bagaimana sebisa mungkin, seminim mungkin tuh. Kalau memungkinkan gap durasinya 5 menit, ya 5 menit. Tapi kalau memungkinkan standar 10 atau 15 menit.
gap-nya. Nah, ini kan ada 2 waiting list, kita cek di sini startnya 21.30 sampai 22.30. Ini selesai 21.20, jadi ada perbedaan 10 menit. Dia bisa karena gap-nya itu 5 menit. Nah, bagaimana jika si customer yang sedang main ini mau update? Pasti jadi 2 jam. Pasti collision kan, tabrakan. Jadi dia nggak bisa seperti telah dijelaskan video sebelumnya. Nah, yang saya mau tunjukkan adalah 21.30, 21.20, beda 10 menit nih, nggak apa-apa. Kalau dia mau update, ini kita bisa gunakan pivot table gitu. Ini masih bisa diakali tuh. Kita nggak bisa update di table 5 karena waiting list, booking akan bentrok kalau dia mau update jam jadi 2 jam. Kita pindahkan aja ke cari meja yang kosong. Mereka pindah, lalu kita update. Mau main 4 jam misalnya, problem. Tuh, 4 jam. Itu, mau update 2 jam. Nah, ini terjadi. Jadi, pengelolaan waktu tuh penting. Kemampuan kasir untuk mengelola waktu itu penting. Yang jelas sistem ini bisa uh, mengadopsi, dalam arti ininya bisa diatur, diupdate atau diupdate. Kalau diupdate tuh kasir bisa. Kita bikin ini misalnya bisa update jadi balik lagi ke 45 kan bisa tuh. Ini kasir ya, posisi kasir. Tapi kalau dia ngedelete atau hapus dia nggak bisa. Harus manager. You don't have any access. Nah, ini kita bisa update. Jadi kita bikin 35. Ah, kan? Iya, di start lagi. Ini nggak ada. Bentar ada di tiap menjelang 5 menit. Ya, ada. Kan ada notifikasi di sini. Jadi salah satu kiatnya update biar diatur seminim mungkin, biar meminimalisir waktu yang terbuang di tengah-tengah. 245, 23 itu masih oke, 15 menit. Tapi kalau berbeda sampai 45 menit, nah ya harus dikelola waktunya. Dibikin deal dengan calon customer itu waktu yang seefisien mungkin. Yang kedua, jika yang sedang bermain ini mau table yang sedang bermain yang seperti tadi tuh, dia mau bermain ada waiting list, dia mau update ya kita gunakan transfer table, cari table yang kosong yang nggak ada waiting listnya. Oh, di table 5 muncul, harusnya nggak bisa. Jadi perbaiki. Itu maksudnya. Nah, kalau saya balik lagi nih. Kita buka browser incognito dalam arti akses di site publik. Nah, ini yang dipakai sama. Nah, di sini ada yang waiting list. Itu ada tuh.
namanya aja nggak ada. Jadi calon customer juga bisa lihat, oh udah white table 2, waiting list ada 2, table 5 ada waiting list 5. Yang sedang terpakai ini juga bisa waiting list ya. Saya taruh di sini. Gitu. Jadi yang sedang di table yang dipakai, kita bisa hubungi juga misalnya table 1. Jadi saya mau pesan meja 1 atau langsung aja telepon ke WA langsung. Ini kan cuman sekedar template chat aja. Itu sih. Oke, saya mau tunjukkan satu lagi yang ternyata di video nggak ada. Nggak sempet. Jadi kalau kita klik detail, kita bukan hanya tahu eh, nama pelanggan, nomor telepon, dan berapa rate, berapa harga mejanya, tapi juga pemesannya. Kalau kita klik, kita bisa lihat tuh makanan dan minuman yang diorder, berapa jumlahnya, dan total. Begitu. Ini di video-video nggak sempat saya buka ini. Udah itu aja. Saya Alfi Kashwa. Makasih.